Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Mari rapatkan barisan. Mari rapatkan barisan. Dan jangan mau ditipu-tipu. Pembawa acara berita terkenal, jangan seperti ini dong Mbak. Seperti provokator. Mendingan Mbak ngebahas itu yang lagi diperiksa sama KPK. Sorry, maaf ini, jangan marah Najwa. Kayak gini, kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Ini fakta Pak Luhut. Maaf Pak Luhut, saya tidak memprovokasi, saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Iya, tahu, tapi nggak perlu lagi dianukan begini. Kita carilah sekarang topik-topik yang tidak membuat seperti ini. Jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Ya, demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Wow, seorang Najwa Shihab, jurnalis dan aktivis sosial media, berbicaranya seperti itu. Harusnya bilangnya itu oknum Mbak, bukan semua gitu loh. Jadi Mbak Nana ini sama dengan orang-orang di jalanan yang suka teriakin polisi Sambo, Sambo, Sambo gitu loh. Aduh tuh. Saya tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Sekarang lu berani bicara gitu karena tidak ketahuan. Saya hanya ini, karena itu salah satu faktor yang membuat suasana tuh tidak bagus. Pergerakan jangan hanya sebatas kerumunan. Pergerakan terutama gerak mahasiswa, jangan hanya sebatas kumpul-kumpul berkerumun. Ya, demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan. Dan yang harus kita waspadai adalah ketika kita terlalu takut dan berusaha mengecilkan suara kita, padahal yang kita butuhkan justru teriakan-teriakan. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Masyarakat harus tetap percaya sama polisi, karena polisi itu tidak semuanya oknum, ya. Kalian mau bilang, ya tapi oknumnya banyak, tapi tidak semua, ya. Salam pembaharuan. Saudara, wanita bernama Tengku Zanzabela tiba-tiba menjadi sorotan atau perbincangan warganet setelah komentar pedasnya kepada Najwa Shihab. Siapa sebenarnya Tengku Zanzabela? Berikut profilnya. Buntut dari pernyataan Najwa Shihab terkait kerja kepolisian yang dinilai lambat dalam mengurusi kasus Verdi Sambo dan polemik tentang gaya hidup mewah anggota kepolisian yang sempat dia lontarkan memantik pro kontra di masyarakat. Setelah beberapa waktu yang lalu sempat disinggung dan dikomentari secara pedas oleh Nikita Mirzani, kali ini komentar menohok juga dilayangkan oleh seorang wanita bernama Tengku Zanzabela kepada presenter yang akrab disapa Mbak Nana ini. Banyak yang mengecam dan mengkritik tindakan wanita yang memiliki beberapa tato di tubuhnya tersebut. Setelah komentar pedasnya kepada Najwa Shihab, dan tidak sedikit juga yang mencoba mencari tahu siapa sebenarnya sosok Tengku Zanzabela sampai setengah mati membela kepolisian. Pernyataan lantangnya yang mengecam keras pernyataan Mbak Nana dinilai hanya mencari muka dan sensasi di tengah upaya polisi memperbaiki diri. Gue mau bilang ya sama kalian netizen yang nggak cerdas, yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain, Sambo, Sambo, Sambo kayak gitu. Kalian tuh bego. Yang bunuh siapa, yang diteriakin siapa gitu loh. Bo ya kalau dendam itu jangan kayak gitu. Ya dendam sama orangnya aja, siapa tersangkanya, ya kan? Bukan sama polisinya, bukan sama... Kasihan tahu yang baik-baik itu, apalagi yang jabatannya, aduh maaf-maaf deh, kasihan banget. Dikutip dari kanal YouTube @remedialscript pada Minggu 24 September 2022, diketahui bahwa Tengku Zanzabela ini ternyata merupakan istri dari seorang polisi
berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP bernama Inengah Adiputra. Wanita cantik ini ikut menyahuti pernyataan Najwa Shihab yang menyinggung oknum polisi kerap memamerkan barang mewah dan mahal. Tengku Zanzabela pun meminta Najwa Shihab meminta maaf kepada polisi atas pernyataannya itu. Setelah melakukan hal itulah, nama Tengku Zanzabela langsung melambung di sejumlah portal media di tanah air. Publik dibuat penasaran siapa sebenarnya sosok wanita cantik yang bertato itu. Mbak Najwa Shihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi, seolah polisi Indonesia semuanya sama. Belajar lebih objektif, valid, dan mengambil pembanding yang apple to apple sesuai dengan kasus, dok. Jika dibuat pertanyaan, apakah semua instansi kelembagaan pemerintah atau negara tidak ada yang korupsi? Bijaklah berpikir dan bersikap. Masih banyak polisi di daerah yang jauh dari kata mapan. Framing jurnalis dan aktivis Najwa Shihab, jangan takut pada polisi, dinilai hasutan makar untuk melawan aparat hukum dapat dijerat pasal 160 KUHP. Najwa Shihab secara terbuka meminta masyarakat jangan takut polisi, dikategorikan sebagai hasutan melawan petugas negara, telah melanggar pasal 160 KUHP tentang perbuatan makar. Hasutan Najwa Shihab agar jangan takut polisi sudah memenuhi syarat perbuatan makar dan melanggar pasal 160 KUHP dengan ancaman penjara 6 tahun. Lama-lama masyarakat hidup dalam hutan barbar yang liar akibat cara komunikasi hasutan kutipan. Jangan mau ditakut-takuti oleh polisi. Disuruh polisi urus Sambo dulu. Pasal 160 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pernyataan berisi hasutan, jangan takut pada polisi, jangan mau ditakut-takuti dengan ancaman pasal-pasal, disampaikan Najwa Shihab di muka umum bahkan dalam sebuah acara yang disebarluaskan. Dengan hanya melihat satu kasus saja, semoga Anda tidak terlibat hukum ke depannya. Kalaupun terlibat hukum, jangan bicara kriminalisasi, oke? Belum lama ini, Najwa Shihab buka suara soal kabar dugaan gaya hidup mewah anggota kepolisian di beberapa media. Melalui kanal YouTube yang tayang pada Kamis 15 September 2022, pemilik acara Mata Najwa mengomentari gaya para polisi yang dengan bangga memakai barang mewah. Sejumlah pro dan kontra langsung menghampiri Najwa Shihab terkait dengan komentarnya itu. Termasuk Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Kusnaidi. Dia menilai Najwa Shihab menyerang institusi kepolisian hanya karena ada sebuah kasus orang per orang yang notabene belum ingkrah. Memanfaatkan kasus Sambo dengan mengajak jangan mau ditakut-takuti polisi, jadi framing yang buruk bagi institusi kepolisian yang sudah dikepuk kanan kiri, ujar Teddy melalui keterangan tertulis pada Sabtu 1 Oktober 2022. Harusnya kaum jurnalis sekelas Mbak Najwa ini tidak berargumen hanya pada kasusistis, tapi tak pernah melihat kehidupan sebenarnya Polri yang jauh dari ibu kota maupun dari titik gesekan sosial ekonomi. Belum usai framing, percuma lapor polisi, kini ditambah lagi jangan mau ditakut-takuti polisi. Maka semakin sempurnalah pengertilan terhadap institusi kepolisian. Seolah-olah kepolisian tugasnya menakut-nakuti masyarakat. Ini bukan lagi kritik, tapi membuat masyarakat tidak percaya kepolisian, sambung dia. Ketika ancaman kita untuk bersuara mungkin saja akan dibatasi lewat rancangan kitab undang-undang hukum pidana di mana semua bisa kena. Namun ada hal yang unik menurut Teddy ketika saat sejumlah awak redaksi narasi menjadi korban peretasan di beberapa media sosial. Terhitung sejak 24 September 2022 lalu, yang diawali oleh produsernya. Atas kejadian tersebut, redaksi narasi perusahaan milik Najwa Shihab itu akhirnya melaporkan ke Baris Krim Polri dengan nomor laporan terregistrasi
LP_B_0573_9 Romawi_2022/SPKT_Bareskrim Polri tanggal 30 September 2022. Tidak semua Polri itu seburuk yang ada dalam pikiranmu, Mbak Najwa, jika berani mengambil pembanding yang sepadan dengan oknum instansi. Hidup Mbak ini memang dari oplah, viewers, dan endorsement. Jangan mengejar target itu dengan membangun ketidakpatuhan massal dari masyarakat terhadap penegak hukum loh. Uniknya, sikap Najwa Shihab selama ini terhadap institusi kepolisian berbeda 180 derajat ketika di lapangan. Ternyata Najwa masih butuh kepolisian Indonesia ketika akun media sosial awak medianya diretas. Najwa Shihab meminta bantuan pihak kepolisian, ucap Teddy Kusnaidi. Atas laporan yang dibuat tim Najwa itu, Teddy berharap tak lagi ada drama polisi. Dia meminta agar Najwa bisa menghormati institusi Polri. Saran saya, jangan membuat drama lagi ketika polisi memproses laporannya. Jangan sampai nanti polisi disalahkan, merasa paling penting, merasa hebat, lalu mengintervensi bahkan memframing polisi, lambat dengan ukuran sendiri dalam menangani laporannya. Hormati institusi ini, kata dia. Banyak loh kerja polisi yang tidak diapresiasi. Bukan tugas pokoknya, tetapi dihapus oleh sikap dan pemikiran Najwa yang subjektif, sinisme, dan tidak komprehensif. Teddy juga berharap agar kedepannya tak lagi ada generalisir pada anggota-anggota Polri. Pelajaran yang didapat dari hal ini adalah apapun yang terjadi terhadap aparat di sebuah institusi negara, jangan kalian generalisir seolah-olah semuanya buruk. Apalagi jika sudah dicampur dengan kebencian dan kepentingan. Karena tidak ada satupun institusi negara yang tujuannya buruk, jelas Teddy. Diketahui sejumlah awak redaksi narasi telah menjadi korban peretasan di beberapa media sosial sejak 24 September 2022 lalu yang diawali oleh produsernya. Oleh karena itu, hal ini dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan teregistrasi LP_B0573_9 Romawi_2022/SPKT Bareskrim Polri tanggal 30 September 2022.